Jadi di tahun terakhir saya berkuliah, saya melakukan sesuatu yang bisa dibilang mungkin cukup berisiko, yaitu adalah ganti laptop. Dan nggak cuma sekedar ganti laptop nih, karena laptop yang menggantikan laptop lama saya, yaitu adalah Samsung Galaxy Book Pro, adalah laptop berbasis ARM. Yang lebih tepatnya adalah laptop dengan prosesor Snapdragon X Elite. Saya cukup mengamati perkembangan teknologi, di mana kalau laptop-laptop yang biasanya pakai prosesor berbasis ARM seperti Snapdragon X ini, adalah laptop yang punya risiko di mana aplikasi-aplikasi yang biasanya jalan di Windows 11 atau Windows versi-versi sebelumnya itu belum tentu jalan di laptop yang punya prosesor berbasis ARM. Tapi menurut saya kurang seru lah kalau suatu teknologi itu kita nggak mencoba di skenario real ya, di dunia nyata. Dimana waktu saya S2 dulu, saya sempat bereksperimen bagaimana kalau setahun itu saya pakai laptop Microsoft Surface Pro 3 ya, dimana bentuknya itu benar-benar nggak konvensional. Bentuknya itu seperti tablet yang ada kickstand-nya, kemudian ada type cover-nya. Ya memang butuh banyak penyesuaian pada saat itu, tapi ternyata lulus-lulus juga. Nah, kenapa sekarang nggak yang lebih menantang lagi ya? Mungkin kalau secara bentuknya sih laptop biasa, ini laptop clamshell model standar ya. Tapi ya risiko terbesarnya itu tadi, jadi belum tentu bisa jalankan semua aplikasi yang saya butuhkan. Nah, pada video ini saya akan membahas pengalaman saya bagaimana rasanya tuh memakai laptop berbasis Snapdragon sampai lulus kuliah. Nah, sebelum saya kejauhan, saya mau bahas dulu secara singkat spesifikasi dari laptop yang saya pakai ini. Jadi ini adalah laptop Samsung Galaxy Book 4H ya, jadi ini adalah varian dari Samsung Galaxy Book Pro yang seri 4, tapi dia pakai prosesor Snapdragon. Lebih tepatnya ini adalah Snapdragon X1E 80-100 ya. Jadi ini varian hampir tertinggi dari semua Galaxy Book Edge yang ditawarkan oleh Samsung. Dia punya RAM 16 GB, kemudian dia punya storage 512 GB, layar sendiri 14 inci 16:10 ya secara rasionya, dia punya layar AMOLED dan touchscreen. Bobotnya sendiri dia nggak terlalu ringan-ringan amat, 1,2 kg, ya ini masih lebih ringan ketimbang MacBook Air saya lah. Tapi ya yang penting dia itu punya layar cukup besar ya, 14 inci. Nggak seperti Galaxy Book Pro yang sebelumnya yang saya pakai, dia cuma 13,3 inci dan rasanya tuh susah banget ya kalau udah kontennya banyak itu jadi banyak nggak kelihatan kalau layarnya cuma 13,3 inci. Bodi sendiri bisa dibilang cukup kokoh ya, dia tuh aluminium dan feel keyboard sendiri ini menurut saya tuh dia cukup mirip dengan laptop yang ada dari Lenovo. Ya meskipun jangan dibandingkan sama yang seri ThinkPad ya, itu mah jauh ya, itu benar-benar tactile. Tapi ini nggak terlalu. Biasanya setiap kali saya ngeliatin laptop satu ini di layar ya, di video-video di channel saya, pasti ada aja yang nanya, ini belinya di mana bang? Kemudian ini harganya berapa? Dan untuk belinya sendiri ya sayangnya dia tuh nggak dijual di Indonesia. Tapi ya karena saya kuliah di Korea, jadi ya saya bisa beli ini. Kalaupun ada, biasanya tuh harganya bakal overpriced banget ya. Ya Snapdragon sendiri, laptop Snapdragon sendiri itu biasanya memang sampai sekarang tuh somehow masih cukup overpriced ya. Dan untuk harganya sendiri waktu awal dia launching itu bisa dibilang cukup mahal ya, sekitar 1,6-1,7 juta won, atau kalau di rupiah itu sekitaran 19 juta, 20 juta rupiah. Tapi ya ini saya beli waktu diskonnya cukup curam ya. Dia itu turun sampai 1,2 juta won dalam kondisi baru, ya udah saya beli aja. Sepertinya Samsung pengen cuci gudang laptop yang satu ini, tapi ya menurut saya sih ya 1,2 juta atau sekitar 14 juta rupiah bisa dibilang harga yang cukup cocok kalau untuk laptop, apalagi kalau Anda itu mahasiswa. Kebutuhan saya selama berkuliah apa aja nih? Jadi kalau saya pribadi biasanya itu saya ya bikin nulis paper, kemudian juga bikin presentasi, kemudian juga ngolah data penelitian di Excel, ada juga urusan administrasi, web browsing untuk nyari material, kemudian pakai Mendeley untuk citing, kadang-kadang programming ya seperti misalnya pakai Arduino atau kadang-kadang juga pakai Python. Tapi saya paling umum tuh biasanya pakai MATLAB ya, dimana itu adalah aplikasi terberat yang mungkin saya gunakan selama saya berkuliah. Jadi bilang ini nggak berat-berat amat lah, masih banyak kegiatan lain atau kuliah doktoral lain yang pakai aplikasi jauh lebih berat ketimbang MATLAB. Tapi jangan lupa saya juga kadang-kadang bikin konten meskipun ini bukan kerjaan utama saya. Jadi kalau bikin konten saya untuk edit foto biasanya pakai Affinity Photo, dan untuk videonya saya pakai DaVinci Resolve. Di luar itu juga saya melakukan beberapa pekerjaan administratif ya, misalnya seperti bikin surat, kemudian juga ngeprint. Apakah laptop Snapdragon itu bisa menghandle semua kegiatan tadi? Kita bahas satu persatu yuk. Jadi untuk urusan yang berkaitan dengan Office, misalnya nulis paper, kemudian juga bikin presentasi pakai PowerPoint, olah data Excel, itu menurut saya nggak ada masalah sama sekali dengan laptop yang satu ini ya. Dia itu ya performanya bisa dibilang mirip-mirip dengan performa laptop-laptop dengan prosesor Core i7 zaman sekarang lah. Jadi dia lancar, mulus, nggak ada tersendat-sendat sama sekali.
itu ya menurut saya nggak ada komplain sama sekali lah. Aplikasi Mendeley yang bisa dibilang itu dia belum native ke Windows on ARM ya, menurut saya nggak ada masalah juga, dia masih jalan-jalan aja dan saya tetap bisa citasi paper-paper yang ada tersimpan di Mendeley itu ke Microsoft Word. Untuk Arduino sendiri juga nggak ada masalah sama sekali. Nah, untuk MATLAB sebagai aplikasi yang tadi saya bilang itu paling berat, menurut saya MATLAB itu ya bisa dibilang dia itu agak tersendat-sendat di sini, tapi bukan dari segi performa komputasi ya, tapi lebih kepada interface-nya. Jadi saya nggak yakin kenapa nih, tapi kalau untuk MATLAB versi terbaru, itu untuk buka interface seperti toolbox, kemudian juga untuk masukin data ke dalam MATLAB ya, itu terasanya agak-agak pelan ya. Meskipun yang mungkin laptop-laptop yang pakai Intel Core i7, tapi saya nggak punya di sini, jadi saya nggak bisa bandingkan secara langsung, ya saya nggak bisa expect bisa cepat juga. Saya merasa baru cepat itu kalau misalnya saya pakai komputer desktop yang satu ini atau yang di kantor, itu ya bisa dibilang lancar. Nah, sementara kalau di sini kalau dari buka-buka user interface itu terasa agak pelan. Tapi bagusnya sendiri kalau untuk komputasi sendiri, kalau untuk training model machine learning-nya sendiri, saya sendiri tuh pakai MATLAB itu sebagian besar untuk kebutuhan machine learning ya. Jadi saya itu mentraining model dengan data input, kemudian saya mendapatkan suatu model yang bisa mengklasifikasikan sebuah data ya. Nah, kalau untuk training model sendiri, menurut saya itu nggak ada masalah, jadi dia masih cepat ya. Bisa dibilang mungkin hampir sama cepatnya dengan desktop saya yang pakai AMD Ryzen 5600G dengan RAM 32 GB. Saya nggak tahu masalah kenapa, tapi kalau tebakan saya sih sepertinya masalahnya itu pada GPU bawaan dari Snapdragon X Elite yang bisa dibilang ya so-so lah, dia itu bukan GPU terbaik lah. Makanya nggak ada satupun yang merekomendasikan laptop berbasis Snapdragon itu untuk gaming. Nah, sementara untuk DaVinci Resolve yang biasanya saya pakai untuk ngedit konten, ngedit video, itu bisa dibilang dia lancar kalau editannya itu belum terlalu banyak ya. Jadi mungkin baru ada satu video kemudian dipotong-potong, itu nggak ada masalah sama sekali. Tapi begitu sudah ada banyak layernya, kemudian sudah banyak b-rollnya, seperti yang saya lakukan pada video sebelum video satu ini, dia itu bisa dibilang sangat-sangat tersendat ya. Mungkin karena di sini ada keterbatasan dari segi memori atau mungkin dari segi codec ya, yang bikin DaVinci Resolve itu dia tuh nggak terlalu sanggup kalau sudah kerjaannya berat ya. Jujurnya sih saya juga menemukan masalah yang serupa di komputer dengan AMD Ryzen 5600G dan bahkan punya graphics card dari Nvidia yaitu adalah RTX 3060. Jadi kalau dari dugaan saya sih sepertinya ini masalah codec ya. Jadi codec itu mungkin nggak terlalu bagus, dimana kalau sudah banyak potongan itu jadi makin lambat ya, jadi makin tersendat-sendat ngerjain videonya. Yang seperti ini nih, saya nggak pernah menemukan kalau saya itu lagi pakai MacBook Air saya, dan sayangnya lagi nggak ada saat ini. Ya begitulah, saya juga nggak tahu kapan Windows itu bisa catch up dengan MacBook untuk soal video editing. Minimal dari pengalaman saya, selalu lebih bagus di Mac. Nah, apakah ada aplikasi yang nggak jalan? Ya, kalau untuk aplikasi, kalau dari saya pribadi sih nggak ada masalah sama sekali ya. Tapi saya juga punya kolega kantor di mana dia itu punya aplikasi yang sepertinya itu security ya, berbasis security, peruntukan itu security, di mana dia itu butuh aplikasi itu untuk mengakses cloud dari perusahaannya, dan sayangnya dia itu pakai laptop dengan prosesor Snapdragon X ya, dan ternyata software satu itu nggak bisa jalan di laptop tersebut ya. Lebih tepatnya laptopnya itu seingat saya adalah Asus ZenBook A14 yang terkenal sangat-sangat ringan ya, nggak nyampe 1 kg. Saya nggak tahu persis apa penyebabnya, tapi kalau dugaan saya sih sepertinya untuk software-software yang berbasis security dan dia itu mungkin lokal ya, dia itu mungkin khusus untuk Korea, mungkin dia nggak terlalu bisa jalan di laptop-laptop dengan berbasis ARM ya. Dan menurut saya juga nih, kalau Anda berada di lingkungan yang memang membutuhkan software-software yang unik seperti itu, nah, bisa jadi dia juga nggak bisa jalan nih. Jadi mungkin Anda tuh di suatu organisasi, jadi misalnya Anda tuh mungkin di suatu organisasi di mana setiap komputer yang beroperasi dalam organisasi tersebut itu mewajibkan Anda untuk instalasi aplikasi tersebut, bisa jadi software tersebut bermasalah ya. Antara nggak bisa diinstal atau mungkin nggak bisa berjalan sesuai dengan intentionnya, nggak bisa berjalan sesuai dengan harapan. Satu hal lagi, ini terkait dengan administrasi ya, kalau nulis surat gitu nggak ada masalah dong tentunya di Word, tapi nih, kalau ada soal print-printan, belum tentu semua printer itu bisa jalan kalau dicolokin ke laptop berbasis ARM seperti ini ya. Saya sendiri, waktu saya mencoba untuk printing disertasi, minimal sebagian halamannya itu, dia nggak bisa jalan kalau saya colok ke laptop yang satu ini ya. Saya nggak tahu juga, mungkin karena printer lama atau mungkin drivernya nggak compatible untuk yang laptop berbasis ARM. Tapi intinya nggak jalan, dan saya untungnya sih semua printer yang ada di tempat saya bekerja itu dia support antara wireless printing ya, pakai WiFi, atau
minimal banget printing tapi bisa pakai flash disk saja. Jadi yang penting saya bisa convert dulu semua dokumen saya ke PDF, kemudian dicolokin dan akhirnya bisa ngeprint. Ini jadi langkah ekstra tapi ya minimal bisa lah problem itu terselesaikan. Dari tadi saya sudah menyebutkan apa saja nilai plus dan minus dari laptop berbasis ARM yang satu ini ya. Dan kalau kedengarannya sih sepertinya, oh ini banyak kekurangannya nih, ada banyak tantangannya nih, jadi nggak worth it nih. Nah, tapi kalau dari saya pribadi, saya sendiri nggak menyesal sama sekali beli laptop ini, karena satu kelebihan yang menurut saya itu agak susah disaingi kebanyakan laptop Windows zaman sekarang, yaitu dari segi baterai ya. Jadi kalau baterainya sendiri, menurut saya ini sangat-sangat excellent ya. Jadi kalau untuk bekerja optimal ya, kalau dalam mode balance atau mungkin low power, ini bisa tahan sekitar 6-8 jam ya. Dan dimana itu menurut saya sangat-sangat oke, apalagi saya itu kalau di kantor tuh sering mondar-mandir dan nggak sempat ngecharge. Jadi yang penting sebelum berangkat udah 100%, selama di kantor nggak usah ngecharge. Ya paling kalaupun harus ngecharge itu kalau saya lembur, ya itu mau nggak mau harus ngecharge. Tapi secara umum aman. Apalagi kalau dipakainya itu cuma untuk word processing, PowerPoint, Excel, dan juga mungkin web browsing. Ya jangan berharap kalau Anda itu bisa tahan lama banget kalau sambil video editing, ya jelas nggak bisa. Nah tapi bukan cuma itu tuh yang oke, tapi ada hal lain yaitu adalah dari segi standby-nya. Jadi kebanyakan laptop Windows nih, kalau saya tutup seperti ini ya, seperti ini, kemudian saya pergi kemana, tidur, atau mungkin makan siang, atau ya pergi-pergilah, masukin tas, kemudian saya buka lagi, kebanyakan baterainya itu bocor banget lah, jadi mungkin bisa berkurang ya 10%, 20%, dan ini bikin saya itu jadi punya battery anxiety ya, jadi begitu keluar lagi dari tas itu tebak-tebakan nih, ini baterainya nggak berapa ya. Kalau saya pakai yang satu ini, untuk mayoritas kasus itu tidak terjadi seperti itu. Paling bisa terjadi seperti itu kalau misalnya saya lagi standby itu, yang kebuka di belakang itu ada DaVinci Resolve atau software-software yang berat banget. Nah, itu emang ada risiko sedikit baterai draining ya. Tapi untuk mayoritas kasus sih enggak ya. Jadi masih cukup terjaga baterainya. Dan itu menurut saya sangat-sangat nilai plus, apalagi kalau Anda tuh sering mondar-mandir. Plusnya lagi adalah, kalaupun memang saya harus nge-charge, dia tuh sudah support USB Type-C charging seperti ini ya. Ini mungkin nggak berlaku untuk semua laptop Snapdragon yang ada saat ini. Tapi setahu saya sih ya, sepertinya semua laptop Snapdragon zaman sekarang itu dia support charging dengan USB-C. Satu lagi, bukan langsung terkait dengan baterai, tapi masih terkait dengan energi adalah dari segi fan-nya. Jadi mayoritas laptop Snapdragon itu punya prosesor yang bisa dibilang sangat-sangat efisien ya. Jadi Anda itu nggak perlu memakan daya sangat besar, sehingga bikin komputer itu panas dan kipas itu menyala kencang. Laptop yang satu ini contohnya, dia itu bisa dibikin high performance dan kipas itu nyala, tapi pas kipas nyala itu sendiri nggak terlalu berisik. Tapi ya mayoritas saya pakai yang satu ini, dia itu dalam kondisi sangat-sangat silent. Seperti saat ini tuh dia sangat-sangat silent, ya. Jadi nggak ada bunyi sama sekali dan nggak kerasa lambat juga. Ini menurut saya salah satu aspek penting kalau Anda itu adalah seseorang yang butuh fokus dalam bekerja. Ya. Saya pikir dua hal itu adalah sesuatu yang benar-benar diunggulkan oleh MacBook, dan menurut saya laptop berbasis ARM ini juga bisa punya kelebihan seperti itu selama settingannya itu pas. Secara umum saya sih bisa merekomendasikan Anda itu, kalau Anda memang pelajar, untuk beli laptop berbasis Snapdragon dengan dua syarat ya. Jadi pertama adalah harganya itu pas ya. Jadi begini, kalau Snapdragon ini, laptop Snapdragon X Elite atau laptop Snapdragon X yang lainnya itu, di banyak negara termasuk Indonesia itu harganya bisa dibilang masih agak kurang kompetitif ya. Ya, jadi kalau memang Anda menemukan laptop berbasis Snapdragon X Elite dan harganya itu bisa dibilang sama atau cuma sedikit lebih rendah ketimbang laptop lain yang punya Intel Core Ultra yang seri 200 yang paling baru, saya sih lebih menyarankan Anda beli Intel aja ya. Karena pertama Anda akan bebas masalah kompatibilitas aplikasi, yang kedua secara fitur yang tadi, secara fitur hemat daya, dari yang saya pelajari sih Intel Core Ultra itu juga sudah menyelesaikan permasalahan tersebut ya. Dan juga Intel Core Ultra itu punya graphics card yang jauh lebih bagus ketimbang Snapdragon X. Ya mungkin Anda belum tentu butuh graphics yang bagus, tapi ya ini kembali kalau emang Anda bisa dapat lebih dengan harga yang kurang lebih sama, ya why not ya, kenapa tidak. Tapi kalau untuk kasus saya itu menemukan laptop ini tadi saya sudah sebutkan di 1,2 juta won atau sekitar 14 juta rupiah. Sementara untuk laptop yang berbasis Intel Core Ultra yang seri 200, ya kalau dirupiahin saya waktu itu menemukan masih di atas 20 juta rupiah semua ya. Jadi jauh lebih mahal, ya sekitaran ya 40% lebih mahal. Ya menurut saya itu sudah agak di luar budget saya, jadi saya memilih untuk beli yang satu ini. Dan syarat kedua adalah tentunya soal kompatibilitas aplikasi ya. Jadi kalau Anda itu memang student dan Anda itu nggak diminta untuk install aplikasi aneh-aneh yang bisa bikin laptop Anda itu mungkin
nggak bisa bekerja karena aplikasi yang khusus spesifik itu nggak bisa diinstal di laptop yang satu ini, ya jangan pilih laptop yang satu ini. Tapi kalau nyata tidak, ya menurut saya sih oke-oke aja. Sebagai catatan tambahan, di tahun 2026 ini sebenarnya dari Qualcomm sendiri sudah ngasih teaser nih kalau bakal ada seri kedua dari Snapdragon X series ya. Saya dengar tuh namanya kalau nggak salah Snapdragon X2 Elite, kemudian juga mungkin X2 yang lainnya. Nah, jadi akan ada penerus dari laptop Snapdragon X. Jadi kalau Anda memang tertarik untuk pindah ke laptop berbasis ARM, nggak ada salahnya untuk menunggu yang seri X2 itu, atau nunggu yang satu ini harganya turun banget ya. Tapi kalau Anda nunggu yang seri yang lama harganya turun banget, menurut saya juga belum tuh worth it loh. Karena kalau saya dengar sih, sepertinya X2 itu bakal dapat improvement banyak dari segi grafis, dan prosesor sendiri secara performa itu sudah mulai bisa bersaing dengan seri M4 dan M5 dari Apple, tanpa harus mengeluarkan daya seboros prosesor-prosesor dari Intel dan AMD. Ya, mungkin itu aja review dari saya ya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan tinggalkan di kolom komentar apakah Anda tertarik untuk beli laptop berbasis Snapdragon seperti ini, atau mungkin Anda ingin berkuliah tapi pakai laptop berbasis Snapdragon. Saya kalau bisa jawab, saya akan jawab. Ya, silahkan tulis aja di kolom komentar. Silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten lembar teknologi lainnya. Saya juga terima kasih telah menonton.